إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. معاشر المسلمين وسنة الصالحين رحمكم الله. Puja dan syukur kehadirat Allah Rabbul Jalil. Salawat dan salam teriring kehadiran Nabi mulia, Nabi tercinta baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik kepada keluarga dan para sahabat beliau. Ma'asyiral jemaah yang dimuliakan yang dirahmati Allah. Malam berganti siang, siang pun berpindah ke malam hari. Tak terasa kita kini berada pada akhir-akhir daripada bulan Sya'ban, yang insya Allah dalam hitungan hari ke depan kita akan memasuki awal Ramadan. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, demikian pula yang termaktub dalam Al-Quran Al-Karim. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi." Bila engkau telah melihat datangnya satu Ramadan, maka berpuasalah sejak tanggal itu, dan berbukalah kamu bila telah melihat datangnya hilal Syawal. Ma'asyiral jemaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Ramadan dalam bahasa Arab itu mengandung makna, yaitu sesuatu yang membakar. Orang yang melaksanakan ibadah di bulan Ramadan artinya ia telah membakar dirinya, telah membakar hawa nafsu, keinginan syahwat duniawinya. Itu sebabnya Syekh Qardawi mengatakan bahwa orang yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan keikhlasan, sebagaimana yang disabdakan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Yang artinya, barang siapa yang benar-benar karena iman kepada Allah dan dengan berharap ampunan dan rahmat Allah, ia berpuasa ketika datang bulan Ramadan dengan sungguh-sungguh, maka ampunan Allah bagi dia, baik dosa yang masa lalu maupun dosa yang akan datang. Ma'asyiral jemaah yang dimuliakan dan yang dirahmati. Bila kita melihat orang yang berpuasa mengharapkan ampunan dan ridha, pengharapan dan ampunan ridha Allah hanya datang kepada mereka yang benar-benar melaksanakan ibadah Ramadan dengan penuh kesungguhan dan keimanan. Oleh sebabnya itu, mari kita simak bagaimana firman Allah yang selalu kita ucapkan, yang populer di kisah-kisahnya para nabi yang menyampaikan tentang kewajiban bulan Ramadan. Bagaimana termasuk Al-Quran Al-Karim, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, wajibkan bagi kalian untuk melaksanakan puasa pada datangnya bulan Ramadan. Kewajiban tersebut telah diwajibkan pula kepada umat yang datang sebelum kalian. Tentu kita berpikir, apakah umat yang datang sebelum kita, yaitu umat-umat para nabi? Ternyata para mufassir mengatakan yang dimaksud oleh umat-umat dalam ayat tersebut bukan hanya umat yang datang sebelum datangnya Rasulullah SAW, namun termasuk pula binatang dan tumbuhan pun adalah umat, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, mana Allah menjelaskan wala ta'irun yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum, yang artinya tidaklah seekor burung yang terbang dengan kedua sayapnya di udara, kecuali dia pun adalah merupakan umat seperti kalian. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan dan yang dirahmati Allah. Mari kita perhatikan bagaimanakah caranya tumbuhan berpuasa. Tumbuhan berpuasa dengan menggugurkan sebagian besar daun-daunnya. Dengan cara itulah ia mampu mengeluarkan bakal buah yang nantinya akan menjadi rezeki bagi kita manusia. Dan bagaimana pula binatang berpuasa? Tidakkah seekor ayam harus berpuasa untuk meneruskan regenerasinya? Dengan berpuasa, ayam akan mampu melahirkan ayam-ayam yang baru. Ma'asyiral muslimin rahimahullah. Demikian pula yang namanya ulat. Ulat berpuasa sekedar untuk berubah dari seekor ulat menjadi kepompong, dan dari kepompong ia menjadi kupu-kupu yang begitu indah. Perhatikan pula bagaimana seekor ular berpuasa.
Luar berpuasa hanya karena ia ingin mengganti kulit dengan kulit yang baru. Tapi mari kita lihat perbedaan dua maksud yang berpuasa ini, dan kita tempatkan posisi kita berada pada tempat yang dimaksud. Seekor ulat ketika dia berpuasa, ia sadar dan ia tahu betul bahwa ia akan berubah menjadi kepompong, dan dari kepompong ia akan menetas menjadi seekor kupu yang begitu indah, yang akan membawa manfaat bagi bunga-bunga yang ada di sekitarnya. Tidakkah kupu-kupu menjadi alat, menjadi sebab lahirnya bukan sebutir sari bunga? Ini manfaat yang diberikan oleh orang yang berpuasa dengan baik dan benar. Setelah Ramadan berlalu, 1 Syawal akan menunjukkan perubahan baik ibadah, akhlak dan perilaku. Namun perhatikan bagaimana seekor ular ketika dia berpuasa. Ia sekedar hanya untuk mengganti kulitnya. Namun selepas ia berpuasa, apa yang terjadi dengan seekor ular yang telah berganti kulit? Ia akan lebih luas dan lebih ganas daripada ular yang sebelumnya. Ia akan lebih memperhatikan hal-hal yang bersifat sekedar mengenyangkan perutnya daripada memenuhi apa yang menjadi kewajibannya. Ma'asyiral jemaah yang dimuliakan, yang dirahmati Allah, mari kita tempatkan posisi kita. InsyaAllah bila Ramadan tiba, Allahumma ballighna Ramadan, Allahumma ballighna Ramadan, Allahumma ballighna Ramadan. Kita tempatkan puasa kita. Apakah kita akan berpuasa sebagaimana seekor ular berpuasa, ataukah kita akan berpuasa sebagaimana seekor ular berpuasa? Hanya Allah yang kita yang maha mengetahui. Oleh sebab itu, dalam urusan beribadah, puasa, Allah mengatakan wa ana ajzihi, hanya aku yang akan pantas untuk membalas setiap orang yang berpuasa. Orang yang mengharapkan ampun dan rahmat Allah di bulan Ramadan, itulah orang-orang yang beruntung. Namun mereka yang sekedar mengikuti ramainya tarawih, ramainya tadarus, ramainya orang berbuka puasa, apa bedanya kita dengan memakmurkan masjid hanya sekedar kita dibilang orang yang saleh? Mungkin kita bertanya ketika suatu saat Al-Imam Ibnu Athaillah dalam kitab Al-Hikam Al-Ma'atiyah, beliau mengatakan, zayyinu a'malakum bil ma'asi wa la tuzayyin nafsaka bil ta'ah. Demikian kata Al-Imam Ibnu Athaillah. Hiasilah amal-amal kalian dengan maksiat, dan jangan kalian hiasi dirimu dengan ketaatan. Mungkin kita bertanya, mengapa ucapan seperti ini keluar dari lisannya seorang sufi dan wali besar? Ia menjadikan ucapan itu sebagai kesadaran bagi kita semua. Terkadang kita merasa yang sholat lima waktu, yang berpuasa dengan baik dan benar, yang terus Quran siang dan malam, yang berzikir dan bersalawat di masjid dan di majlis-majlis, merasa ia lebih baik daripada mereka yang tidak bermasjid dan tidak berzikir. Bukankah perasaan ini yang menyesatkan bagi kita yang beriman dan bertakwa? Orang yang beriman dan bertakwa tidak pernah dalam hati terlintas untuk merendahkan orang lain. Malah ketika kita melihat ada orang yang tidak berpuasa, ada orang yang tidak sholat, timbul rasa iba di hati orang yang beriman sambil bermohon dalam jiwanya, ya Allah, semoga Allah memberikan mereka hidayah dan petunjuk, karena hanya hidayah dan petunjuk yang akan merubah tingkah dan sikap mereka terhadap agama. Namun kita terkadang merasa bahwa apa yang kita lakukan adalah merupakan perintah ajaran agama Allah. Selepas sholat kita merasa kita plong dengan apa yang kita kerjakan. Namun di tempat yang lain, kadang-kadang kita berkumpul dan berkumpul di dalam masjid sambil membicarakan saudara kita yang lainnya. Itulah ghibah, kata Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana beliau mengatakan kepada para sahabat-sahabatnya, atadruna mal ghibah? Tahukah kalian apa yang maksud dengan ghibah? Qalu Allah wa Rasulullah a'lam. Mereka berkata, hanya Allah dan Rasulnya yang mengetahui ghibah. Apa Nabi katakan? Al-ghibah dzikru akhaka bima yakrah. Ghibah itu adalah engkau menyebut-nyebut tentang saudaramu hal apa yang dia tidak disukai. Sahabat berkata, ya Rasulullah, wa kaifa ma aqulu, bagaimana seandainya yang kami katakan itu adalah hal yang benar? Nabi mengatakan, apabila yang engkau katakan adalah yang benar, itulah ghibah namanya. Namun bila itu tidak benar, itulah fitnah, kata Nabi Muhammad SAW. Terkadang kita berpeci dan bersombong dalam masjid, kita beribadah dengan sesuatu hal yang tidak disukai oleh saudara yang kita ibadah. Tanpa sadar, ibadah kita yang kita kerjakan, maghrib dan isya yang berlalu, tidak memiliki arti apa-apa yang Allah Rabbul Jalil. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian pada bulan Ramadan yang akan datang, perbanyaklah bersedekah, karena ingatlah sebagaimana kata Nabi Muhammad SAW, sayati zaman ala ummati yaqufu rajulun bis-sadaqah min ad-dahab wa lam yajid ahadan ya'khudhu minhu. Akan datang di akhir zaman umat kata Nabi, seseorang membawa sedekah zakatnya
berlimpah berupa emas, namun tak seorang pun yang dia dapat mau dari zakatnya, karena pada saat itu harta dunia telah berlimpah, akhir zaman telah menanti. Masyaallah muslimin, kita bertanya, sudahkah terjadi peristiwa ini di mana orang yang mengeluarkan zakat tidak ada lagi yang mau menerima? Sadar atau tidak sadar, dua negara telah memberikan kita jawabannya. Negara Brunei Darussalam pada beberapa tahun yang silam mereka dibingungkan untuk menyalurkan zakatnya, maka oleh pemerintah dikumpulkan zakat masyarakatnya dan dikirim ke negara-negara yang membutuhkan bantuan. Negara Dubai, negara Qatar, ini dalam laporan tidak ada lagi masyarakat yang miskin, sehingga semua berstatus muzaki bukan mustahil lagi. Kita negara Indonesia, insya Allah akan menjadi negara berkembang, negara yang dibutuhkan oleh dunia, karena kita menghasilkan tambang kita berusaha di dunia. 73% kebutuhan kita di masa akan datang akan terpenuhi dan terpasok oleh bangsa negara kita ini. Oleh sebab itu, masyarakat muslimin jemaah Jumat yang berada di dalam persiapkan diri kita untuk menghadapi suatu perubahan di mana harta akan berlimpah dan kemungkinan besar kita akan menjadi negara yang terkaya di dunia ini. Dan ingat kekayaan negara ini. Bersedekah di bulan Ramadan, beramal di bulan Ramadan dalam kesempatan yang harus kita lakukan. Dalam Quran surah Al-Hadid ayat 11, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man alladhi yuqridu Allah qardan hasanan wa yudha'ifu lahu wa lahu ajrun karim." Shadaqallahu al-'azim. Barang siapa yang mau memberi pinjaman kepada Allah, niscaya Allah akan melipat gandakan gantinya, bahkan tidak saya kata Allah, wa lahu ajrun karim. Dilipat gandakan gantinya, Allah pun memberikan dia pahala yang begitu besar. Masyaallah muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Pada akhirnya, di khutbah ini kami selaku khadim mengimbau dan mengajak diri kami sendiri kepada kita semua kaum muslimin. Marilah kita muliakan dan kita makmurkan masjid dengan malam-malam bulan Ramadan, sebagaimana Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, berpuasalah kamu fi lailiha, pada waktu malamnya kalian membaca Quran dan menghidupkan dengan salat sunnah, dan pada siang harinya berpuasa pada kalian. Niscaya Allah akan memberikan ampunan kepada kita. Sebagai penutup, saya ingin mengutip sebuah sabda Nabi kita Muhammad SAW. Beliau mengatakan, "Kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba." Qalu wa man ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man 'asani faqad aba. Rawahu Hakim wal Bihaqi. Artinya, Nabi kita mengatakan, semua umatku akan masuk ke dalam surga kecuali mereka yang tidak mau. Sahabat berkata, "Ya Rasulullah, siapakah dari umat yang tidak mau masuk ke surga?" Nabi mengatakan, "Barang siapa yang mentaati perintah dan ajaranku, itulah yang kesudahan Allah. Dan mereka yang membangkang atas perintah dan ajaranku, itulah yang enggan masuk ke dalam surga." Bukankah polisi menyiapkan penjara bukan untuk kita masuki, tapi sebagai peringatan bahwa jangan melanggar hukum, maka penjara pasti akan kalian tempati. Tidak sedikit orang yang ingin masuk penjara bahkan berulang-ulang kali. Itu pertanda penjara dipersiapkan bukan untuk mereka yang mau atau bukan untuk mereka yang enggan, tapi untuk mereka yang tidak taat pada aturan dan ajaran. Masyaallah muslimin jamaah Jumat rahimahullah. Semoga Jumat kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala kesalahan, segala dosa yang kita lakukan pada masa-masa yang lalu di malam Sya'ban inilah Allah Subhanahu wa taala mengampuni. Sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza kanat lailatul nisfi min Sya'ban, faqulu lailaha wa sumu naharaha." Apabila datang malam-malam bulan Sya'ban, maka hiasilah malam itu dengan ibadah sunnah, dan berpuasalah kamu di siang harinya ketika akan menjelang datangnya Ramadan. Ala ketahuilah kata Nabi, sesungguhnya Allah Rabbul Jalil yanzilu fi hadhihi ila samai dunya fa yaqul, maka Tuhan semesta alam akan berfirman di atas langit dunia kepada hamba-hambanya. Allah berfirman kata Nabi, "Ala min mustaghfirin, adakah hamba-hambaku yang mau minta ampun kepadaku di bulan Sya'ban ini? Ala min mustarjinin, adakah mereka yang meminta kepadaku rezeki? Barang siapa yang minta ampun kepadaku kata Allah, fa'alfirullah, maka aku akan memberi ampunan kepadanya. Dan barang siapa yang meminta rezeki kepadaku kata Allah di bulan Sya'ban ini, maka aku akan tetapkan rezekinya sampai tahun depan sebagaimana yang akan kalian minta." Ala
Kemudian Allah mengulang-ulang ucapan tersebut hatta tatu'al fajr, hingga terbitnya fajar di malam nisfu Sya'ban. Nisfu Sya'ban telah berlalu, namun akhir-akhir Ramadan, akhir-akhir Sya'ban akan kita lewati. Jadikan bulan Sya'ban sebagai bulan kita menyambut pertengahan Ramadan dengan ibadah, tadarus, salawat, zikir dan sebagainya. Semoga Allah mengampuni kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله الذي أمرنا بالاتحاد والاتصال بحق الله المتين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله ما استطعتم وسارعوا إلى مغفرة رب العالمين، واعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر بدأ به بنفسه وثنى بملائكة مسبحة الرسل، فقال تعالى في كتابه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه قرابته وأزواجه وذريته أجمعين، وارض اللهم على أربعة الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. الله يهدينا ويهديكم سواء السبيل، ويفتح علينا وعليكم فتوح العارفين، ويدخلنا الجنة مع السلف الصالحين، لا يبعدنا منهم لا في الدنيا ولا في الآخرة، إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة الجدير. اللهم اجعلنا من أهل الخير واحينا في الخير واحشرنا مع أهل الخير. عسى الله يكون علينا بالقبول بجاه الرسول وسلف الفحول، وثبتنا على الصراط المستقيم، وادخلنا دار النعيم مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. اللهم يا دافع البلاء يا الله، ويا دافع البلاء يا رحمن، ويا دافع البلاء يا رحيم، ادفع عنا البلاء قبل نزوله من السماء، إنك على كل شيء قدير. اللهم يا رب محمد وآل محمد، اجمع بيننا وبين محمد في القضيب يا مجيب. اللهم إنه بابك الأعظم وصراطك الأقوى، ولا طريق إلا من الباب، ولا دخول إلا بواسطته يا وهاب. اللهم ادخلنا عليك من هذا الباب، وشرفنا بكشف الحجاب، ولا تحرمنا من رؤيته ولا من النظر إلى وجهه الكريم، ولا من التماس رعايته ولا من رعايته. اجعلنا اللهم دائما تحت النظر، واجعلنا منه قريبا يا مجيب يا مجيب يا مجيب يا حاضرا لا يغيب. توجهنا إليك بالحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونتوسل إليك بالحق الأنبياء والشهداء والصالحين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، وادعوه يستجيب لكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم